Andika Natakusuma, saya bagian marketing dari PT Koalisi Indonesia. Wah, dampaknya tentu sangat besar ya bagi Koalisi Indonesia. Kita ketemu beberapa klien yang belum bekerja sama dengan kita gitu, dan kita bisa memperkenalkan produk-produk ataupun pengujian yang kita bisa kepada customer-customer baru kita di sini. Wah, pameran ini luar biasa rame ya, daripada tahun-tahun sebelumnya, sangat lebih besar lagi sepertinya ini, dan sangat bermanfaat bagi seluruh eksibitor maupun pengunjung yang ada di sini. Best Solar Panel Exhibition. Saya Oscar dari Hexing Livoltech Indonesia. Kami bergerak di bidang green energy. Kami memproduksi inverter, EV charger, dan segala perihal komponen lainnya yang mendukung kemajuan EBT, energi baru dan terbarukan di Indonesia. Wow, pameran tahun ini luar biasa sekali. Kita banyak kontak dengan rekan-rekan lama maupun rekan-rekan baru yang datang ke booth kami, sehingga bisnis kami mudah-mudahan untuk tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Luar biasa, inovatif, go green! Nama saya Rendra, saya di sini sebagai Business Development di EcoFlow Authorized Distributor di Indonesia. Apa sih yang kita cari di pameran ini? Tujuan kami untuk mengikuti pameran ini sebenarnya untuk branding dan juga memperluas jaringan-jaringan kami di Indonesia. Sebenarnya dampaknya itu sangat positif, karena semakin banyak masyarakat di Indonesia itu yang mengenal brand dari EcoFlow sendiri itu. Untuk buyers potensialnya banyak, sampai saya pun udah nggak terhitung lagi. Pameran yang kami ikuti itu sangat ramai, seru, dan juga kami sangat senang bisa mengikuti pameran ini. My name is Warren. I am the Business Development Director for Jinko Solar. Jinko Solar is one of the world's largest solar module manufacturers as well as energy storage manufacturer. We have factories all over the world, but our base is in China, Malaysia and Europe. And this exhibition really showcases the encouraging growth of the renewable market in Indonesia as well as Jakarta. We would like to be definitely part of the progress of renewable energy in Indonesia, and this exhibition really showcases what technology we can offer, as well as all our competitors and our friends of this industry have all come here to be part of this movement. This expo, what I can see is that there's a lot of potential. It is very promising, and there has been a strong impact to see what kind of progress Indonesia is happening in this year. I think that would be great. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to all speakers and attendants who join us at Solar PV and Energy Storage 2024 held by GEM Indonesia. I am Tiwi, hosting today's webinar. To all speakers, please open your camera.
This webinar is a part of SolarTech Indonesia 2024 exhibition in which to support the government's plans to achieve net zero emission. GAME Indonesia is featuring the largest exhibition in Southeast Asia that focuses on solar power and energy storage system. The exhibition will be held on 6 until 8 March 2024 at Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. And please be informed that we have many companies interested in joining Joe's show. As of now, we have over 800 registration companies to be the exhibitors. This is such a great news to share to you all. Ladies and gentlemen, today we are honored with the presence of Bapak Wirawan as the Director of Operation PLN Nusantara Renewables, Bapak Antoni Utomo as the Managing Director Utomodec Group, Bapak Ricky Astilus as the Sales Manager Jinko Solar, and Ms. Shasha as the Director Sungrow FPV, SAI, and Techco Ltd. Now, let us welcome Mr. Bakili as Director of GAME Indonesia to deliver an opening remarks for today's webinar. Baiklah, silakan kepada Bapak Baki. Ya, bisa dengar? Can you hear me? Bisa Bapak, silakan. Okay, good. Ladies and gentlemen, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, saya lihat kali ini yang daftar banyak dari lokal ya, yang hampir yang terdaftar sekitar hampir 400 lebih. Okay, so but I think we have some international guests also to join this webinar. So I think it's better I use the English to follow my opening speech. Okay. Ladies and gentlemen, so good afternoon, good evening, and good evening to everyone to present here. So, and distinguished who have joined with us, especially for our speakers, Mr. Wirawan, and Mr. Antoni, dan Mr. Ricky, dan Ms. Shasha. So these are all experts in the solar PV players. Okay, with great pleasure, I welcome all of you to join the SolarTech webinar, designed not only to share the knowledge, but about the latest development in the solar PV and energy storage. But also we want to introduce to all of the audience to welcome our SolarTech Indonesia 2024. The ASEAN's largest trade show for solar PV and energy storage 2024 from 6 until 8 March at Expo Jakarta. And the show still have about 50 days to the show. So we already got about 800 exhibitors. So, and we hope this exhibition will be able to attract about 30,000 trade visitors in 3 days. Okay, Indonesia has committed to tackling the climate change and contributing to net zero emissions. And Indonesia's government also has led out the plan to reach the zero emissions by 2060. The energy transition program, especially through the solar energy, will play an important role in realizing net zero emission. Based on calculations by the Research and Development Agency of the Ministry of Energy, Mineral Resources, Republic of Indonesia, the potential for floating solar PV in Indonesia reached over 28.4 gigawatts. This is very big, electricity. So this potential spread about 783 reservoir and lake location with a minimum potential of 1 megawatt. We know Masdar in Indonesia state-owned electricity, PLN, Mr. Wirawan here, PLN Nusantara Power, had reached an agreement to expand the phase 2 of the Curata floating PV power plants
in Indonesia by 500 megawatt. So if this phase 2 is realized, Indonesia will have the world largest floating solar PV. So we hope the phase 2 will be able to realize soon. PLN is also partnering with Saudi Arabia energy company Achua Power to build a floating power plant in the Lake Singkarak di Sumatera Barat, about 77 megawatt, and Saguling Reservoir di Jawa Barat, West Java, about 92 megawatt peak. In today's webinar, we present the party involved the construction of the third largest floating PV. So we want to hear about the expert who already involved in the floating PV, the world largest Cirata floating, PLN, Utomodect, Jinko, and Sangro, who will share the knowledge and experience for the floating construction. We also invite all of you to visit the Solartech Indonesia 2024 from 6 until 8 March. So this exhibition is a bridge connecting visionary leaders, professionals, and also enthusiasts who will common goal, optimizing the power of the sun for the sustainable in the future. Okay, let's make Indonesia net zero emission by 2060. So we hope all of you involve this Indonesian government's program net zero emission by 2060. I'm Bakili, wishing a pleasant afternoon and looking forward to meet you in Solartech Indonesia 2024. Thank you for your coming. Terima kasih Pak Baki atas kata sambutan dan telah membuka secara resmi Solar PV and Energy Storage 2024 webinar. For all panelists, please don't turn off your camera. If you need to leave for a while, just keep your camera on. Then, when you receive a personal chat asking a question regarding the presentation, please forward the questions to admin chat. Then we will answer it in Q&A session. For attendance, please fill in the attendance list if you need a certificate and material presentation to send to you. Saya ulangi, bagi para audiens yang membutuhkan sertifikat keikutsertaan, Anda akan diberikan kesempatan untuk mengisi link yang akan kami informasikan di sesi tanya jawab. Silahkan memeriksa pesan yang akan kami sampaikan secara tertulis di sesi tersebut, dan mengisi link yang kami berikan sehingga kami dapat mengirimkan sertifikat yang Anda butuhkan. Alright everyone, for today's webinar, I would like to introduce Bapak Tito Loho as CEO of Tender Indonesia. He will become the moderators of the next session. Now, please Bapak Tito Loho to start our next session. Silakan Bapak untuk mengambil alih. The stage is yours now. Okay, thank you the MC Bu Tiwi, and good afternoon Pak Baki, good afternoon the distinguished speakers. We have Pak Wirawan, we have Pak Antoni, and also we will have the Pak Ricky and Bu Sasa, yeah, and of course all the distinguished guests and listeners in this webinar this afternoon, yeah. As usual, GAM always bring the very nice event, yeah, both online and offline for all us, related to the several sectors. And this time we will talk about the very hot one, yeah. We are talking about the upscaling electricity with floating solar PV technologies and innovation. So we are not only talking about the PV, yeah, photovoltaic floating one, but we are talking about the technologies and the innovation. Why we need the technologies and why should be the innovative one? There will be some sharings from the 4 speakers. Yeah, we have from the energy developer. In this case, is the independent power producer Nusantara Power, one of the biggest one, which uniquely
the Nusantara Power not only have the power plant with the fossil, but Nusantara Power also have the power plant with the renewable energy. Yeah, okay. And then we'll also have the speakers from the technology and innovation providers. We'll have 3 from the Utomodek Group, from the Jinko Solar, and also from the SunGrow FPV SCI and Texco Limited. So for the beginning, we will be involved and we'll get some insights, yeah, about the development. What is the prospect? What is the advantage? How will it be in the future? We'll listen from Pak Wirawan as a Director of Operation, yeah, PLN Nusantara Renewable. As we know that, yeah, Pak Wirawan from the operation side will share with us what the advantage, what is the handicap to install maybe, what is tips and trick maybe from Pak Wirawan. So we please Pak Wirawan will share the presentation, opportunity and challenge in floating PV development in Indonesia. Pak Wirawan, the time is yours. Okay, thank you, Pak Tito. So, hi everyone, good afternoon, honorable speakers, Sasha, my colleagues from SunGrow, and Pak Anthony Utomo is also my colleagues, and also Pak Ricky from Jinko. Distinguished guests, ladies and gentlemen, due to the audience is mostly from Indonesia, so let me express my presentation in bahasa. Is it okay, Pak Tito? Will be okay, Pak Wirawan, please. Okay. Terima kasih Pak Tito, moderator, Bu Tiwi sebagai MC, kesempatan yang diberikan pada kami. Di kesempatan kali ini, saya representing Pak Reza. Beliau mohon maaf karena hari ini itu ada tugas lain sehingga beliau meminta saya untuk menggantikan beliau mau present atau memberikan sebuah insight terkait dengan floating PV terutama di PLTS Cirata yang beberapa waktu lalu sudah COD. Izinkan kami menyampaikan sharing screen Bapak Ibu. Wait. Itu apakah sudah tertampil? Nanya slide saya. Aman Pak, aman. Oke, let us start. Hari ini mungkin saya akan sedikit sharing tentang opportunity dan tantangan in floating PV development Indonesia. Karena speakers yang lain saya lihat ada Bu Sasa dan Pak Tan dan Pak Riki, beliau mostly akan mendiskusikan mengenai technical karena topik hari ini adalah upscaling electricity with floating solar PV technologies and innovation. Sedikit tentang saya, mungkin sedikit koreksi sedikit. Saya sebagai Direktur Operasi Nusantara Renewables dari 2021 sampai 2023 dan alhamdulillah tahun 2024 ini saya membantu Pak Reza di PLN Nusantara Power di pengembangan bisnis. Dan ini sedikit mengenai background saya. Dan kami lanjut untuk hari ini, mungkin izinkan kami menyampaikan beberapa insight terkait dengan floating PV. Di antaranya saya mau perkembangan dari PLN Nusantara Powers itu apa, kemudian kita melihat secara makro, opportunity dan challenge pengembangan floating baik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Dan tak lupa sebagai insight dalam kesempatan ini, izinkan kami juga menyampaikan sedikit mengenai lesson learned dari floating PV Cirata 145 MVAC yang merupakan salah satu PLTS floating utility pertama di Indonesia dan juga terbesar di Asia Tenggara. Dan sedikit nanti ada video Pak mengenai construction phase bagaimana Cirata membangun PLTS Rabungnya. Secara umum Bapak Ibu, Nusantara Power manage power plants across Indonesia with the capacity around 18,000 megawatt by 2023 and will be growing up until 23,000 megawatt by 2025. So actually, I will use my pointers in a minute. Okay. So actually, Nusantara Power is a subsidiary of the PLN Persero. Now we call it subholding. And then Nusantara Power have 4 subsidiaries: PGB Services, Rekada Elektrika, Nusantara Renewables, and also supply chains, PLN supply chains. Particularly, Nusantara Renewables adalah
sebagai leg arm dari Nusantara Power dalam mengembangkan IPP yang saat ini mengelola lebih dari sekitar 3.000 megawatt, terdiri dari beberapa pembangkit yang telah COD di Jawa 7, Ultra Supercritical, kemudian Batang Toru on construction, yang berkapasitas lebih dari 510 megawatt, kemudian yang saat ini sedang dibicarakan banyak kalangan yaitu floating PV Cerata yang sudah COD pada November tahun lalu, dan saat ini kami juga mengembangkan ground mounted PV di IKN di New Capital City di Balikpapan. Kita bersama Semcop membentuk sebuah perusahaan namanya Nusantara Semcop Energy. Sedikit bicara mengenai opportunity, sebenarnya dalam RUPTL sendiri itu telah dideklar bahwa RUPTL yang paling green yang saat ini ada sepanjang sejarah PLN itu PLN mentargetkan bahwa hampir dari 51,6% dari RUPTL ini adalah merupakan pembangkit renewables. Jadi sekitar 40,6 gigawatt. 20,9-nya adalah dari renewable energy yang terlihat dari beberapa pie chart ini, ada yang geothermal, hydro, solar PV, dan lain-lain. Jadi dalam slide ini menggambarkan bahwa memang PLN memiliki visi untuk mengembangkan renewables untuk mendukung target NRA di 23% UN renewable energy, sehingga membutuhkan kurang lebih additional capacity sekitar 10,1 gigawatt dalam hal ini. Kemudian kalau dalam RUPTL ini kita turunkan, itu Nusantara Power juga ingin mengembangkan, mendevelop IPP dalam waktu kurang lebih sampai 2030 nanti, at least around 6.3 gigawatt, consists of PV is around 1 gigawatt, and then wind around 255 megawatt, and then renewable energy base ini adalah sebuah pembangkit renewable yang akan digunakan sebagai baseload yang akan dikombin dengan PLTG. Kemudian hydro power plant juga akan dikembangkan at least 3 gigawatt, Pak. This map shows the map about the power plant that will be developed by Nusantara Power. Cukup banyak, Pak. Jadi kesempatan kali ini we welcome all of the parties in this webinar to also join to develop the IPP, because right now Nusantara Power already open what we call it AOI, or the expression of interest, untuk semua pihak yang ingin menjadi mitra di pengembangan IPP di Indonesia di masa mendatang. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut dapat DM saya, Pak. Oke, Pak, kita lanjutkan mengenai opportunity dan challenge di pengembangan floating. Kami mencoba helikopter view dari perspektif dunia, bahwa dalam source when sun's mid-matter biasa terdapat sekitar 400.000 km persegi, Pak, untuk man-made reservoir. Jika kita menggunakan 1% saja, surface tersebut untuk membangun PLTS floating akan menghasilkan kurang lebih sekitar 400 gigawatt peak. Cukup banyak sekali. Jika kita turunkan di Indonesia, kurang lebih dari data-data yang kami himpun dari Bappenas, misalkan Ministry of National Development Planning, itu Indonesia has more than 215 dams and reservoir, and also high potential to optimize the utilization of the floating PV power plant, Pak. Actually more than 3,000 megawatt if we use 5% of the catchment area of the reservoir itself. Ini adalah data, Pak. The data dari Bappenas yang kami himpun, terdapat 215 lebih dam, Pak. Dan kalau kita baca maps-nya, itu ada di provinsi mana, kemudian number of location menunjukkan jumlahnya berapa, kemudian range megawatt berarti kurang lebih adalah berapa rentang megawatt yang dapat dibangun dalam beberapa reservoir tersebut. Sehingga di kolom sebelah kanan, we can see the total capacity of province. So by having 215 dams and reservoir, we will have more than 3 gigawatts megawatt peak of the floating PV. Ini kita meneglect kebutuhan demand di daerah itu, Pak. Jadi ini kita hanya memapping potensial dari floating PV di Indonesia. Kalau kita lihat, Pak, ini adalah sebaran petanya. This is the potential of 215 dams
for floating PV Indonesia, jika kita data sebelah kanan itu kalau kita menggunakan kalkulasi sederhana saja, data dari Ditjen SDA dan juga buku identifikasi danau Indonesia dari LIPI, kurang lebih terdapat 215 dam reservoir di Indonesia dan juga sekitar 5.800 existing lake, Pak. Sehingga kita jumlahkan catchment areanya sekitar 800.000 hektar. Jika if we use 5% of utilization of the dam and lake, we will have around 40,000 hectares, Pak. So if 1 megawatt need 0.7 until 1.5 hectare, so we will have around 27 gigs until 58 gigawatt peak untuk floating PV saja, belum termasuk yang land based atau ground mounted. Tentunya ini merupakan sebuah opportunity bagi Indonesia dalam mengembangkan renewable energy, khususnya untuk yang floating PV itu sendiri. So we'll continue, Pak, in the next slides. So I would like to point the advantages of the floating PV. Number one is simplified land acquisition, karena kita bawa dengan pakai badan air atau body of the water, kita perlu lagi untuk membebaskan tanah yang selama ini menjadi kendala dari pengembangan IPP. Walaupun tidak semudah itu, namun kurang lebih mensimplified. Kemudian kita memahami terdapat increasing di output karena ambient temperature di waduk atau di reservoir lebih rendah dibandingkan di ground mounted, sehingga akan menghasilkan energi kurang lebih sekitar 5-7% dari yang ground mounted maupun yang rooftop. Kemudian juga decrease evaporation karena sebagian menutup di permukaan waduk. Jadi kalau kita kembangkan di poin 4 ini akan menjadi best combination between PV and hydro. Di Cina, Bapak Ibu, kalau kita sempat browsing di beberapa jurnal, sudah beberapa terdapat kombinasi antara PV dan hydro menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi saling melengkapi, di mana PV memiliki kekurangan intermitensi, sementara hydro lebih steady, lebih ajak, sehingga kombinasi keduanya merupakan kombinasi yang sangat baik sekali. Ditambahkan dengan tadi kami sampaikan bahwa di Indonesia sangat banyak sekali reservoir man-made maupun yang lakes yang ada di Indonesia yang dapat kita gunakan sebagai floating PV. Namun tidak hanya advantages, di balik itu juga terdapat tantangan dalam di Indonesia. Mengingat floating merupakan pioneer teknologi, jadi semua serba pertama, Pak, dari segi teknologi yang nanti barangkali Bu Sasa dan Pak Antoni dan Pak Niki akan membahas bagaimana menjawab tantangan itu. Kurang lebih ini menjadi tantangan kami, terutama dalam hal anchoring yang nanti akan sedikit saya bahas waktu membahas Jakarta. Kemudian untuk capex sendiri juga slightly higher than the ground mounted. Dan again, Pak, in Indonesia, the challenge will be permit and environment, Pak. Jadi ini merupakan tantangan yang cukup menantang di Indonesia ketika kita membangun IPP, baik yang ground mounted maupun yang floating terutama. Kemudian maintenance juga relatif lebih kompleks karena harus di air gitu, membutuhkan beberapa hal yang tidak biasa dilakukan di ground mounted. Dan yang paling penting, Pak, nomor 5 ini, karena biasanya floating PV it occupy the reservoir, so from the Dam Safety Commission regulate that our design should be approved by Dam Safety Commission. Jadi semua desain itu harus approved by KKB atau Komisi Keamanan Bendungan, kalau dalam bahasanya adalah Dam Safety Commission. Ini merupakan satu keharusan karena amanah dari peraturan perundangan yang ada bahwa yang pertama adalah menjaga dam itu tetap harus safety, karena jika terjadi sesuatu dalam tes terapung itu tidak boleh impact terhadap di dam itu sendiri. Di beberapa kejadian, Bapak Ibu, di Jepang misalkan terdapat sebuah PLTS floating catastrophic failure gitu karena angin typhoon yang juga cukup menjadi perhatian banyak pihak, sehingga kawan-kawan dari PUPR sangat memperhatikan alasan dam safety itu sendiri. Kurang lebih itu, dan ini sedikit menggambarkan regulasinya. It is the regulation for the floating PV. The first is the Public Works and Housing Ministerial Regulation nomor 27/2015 di awal, di mana kita tidak boleh menggunakan floating PV di reservoir, namun amend di tahun 2020 kita boleh menggunakan
itu sebagai floating solar power plant, namun dengan pembatasan maksimum 5% of the surface of the reservoir at the normal water level. Namun seiring dengan adanya keberhasilan di Cirata barangkali, kemudian pemerintah di tahun 2023 amend the previous ministerial regulation, jadi mengizinkan utilization of the reservoir can be more than 20%. Jadi kita sekarang boleh menggunakan tidak hanya 5%, but more than that. Namun dengan tetap harus mendapatkan approval dari Dam Safety Commission terkait dengan teknikalnya. Karena the most important thing is the floating solar PV construction located above the hydropower plant. The design should have the recommendation from the Dam Safety Committee. Jadi ini salah satu yang menjadi rambu-rambu bagaimana kita mengembangkan floating itu sendiri. Beranjak permits, ini sentuhan dari Cirata, memang banyak sekali Pak permit yang kita harus sediakan. Namun ini nanti akan kita bahas dalam topik khusus Pak Tito, karena ini cukup luas Pak. Kita bisa membahas regulasi, membahas permit maupun project financing itu sendiri. Tapi kurang lebih ini menggambarkan bagaimana saat itu Cirata melakukan izin yang ada dalam rangka pengembangan itu sendiri. Cukup menantang juga. Oke Pak, sekarang kita memasuki slide terakhir, tinggal 2 slide lagi Mbak Tiwi. Masih ada waktu 3 menit kurang lebih ya, mohon izin saya 3 menit lagi Pak Tito. Gitu. Kurang lebih ini macam fact sheet dari Cirata Floating PV. Tadi kami sampaikan di awal dikembangkan oleh PMSI atau PGB Masdar Solar Energy, joint cooperation between Masdar and PLN. From United Arab Emirates, and then the capacity 140, atau kalau kita up dalam watt peak-nya sekitar 192 watt peak. Kemudian setelah COD, commercially operation date 13 November kemarin, dan dapat produksi sekitar 140.000 ton CO2 per tahun, tarif yang relatif kompetitif. Dan ini fact sheet lainnya Pak. Jadi saat ini kalau kita pantau sejak kemarin COD, itu daily energinya cukup baik Pak, antara sekitar 800 sampai dengan 900 mWh per day. Yang kami catat dalam bulan Desember kemarin, PSH-nya atau sun hours-nya sekitar 5 jam dengan performance ratio kurang lebih sekitar 80% lebih. Jadi ini cukup baik Pak, saat ini kami pantau Cirata itu. Kemudian juga kontribusi terhadap to the nation kurang lebih ya, ini merupakan kontribusi terhadap net zero emission. Kemudian ini merupakan first floating PV di Indonesia dan juga largest in Southeast Asia, dan juga kami involving the local communities Pak, dan 1,200 employees Pak from local communities. Kemudian kita engage with local small medium enterprises dan seterusnya. Ini kurang lebih menggambarkan bagaimana kami juga berkontribusi terhadap target nasional kita. Dan ini mengencourage Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan floating PV di masa depan. Oke, slide terakhir barangkali ini video yang menggambarkan tentang saat construction phase PLTS terapung Cirata. Sebentar. Tertampil nggak ya? Belum ya, Mbak Tiwi ya? Belum Pak. Belum ya. Oke. Sudah siap. Oke, it already sudah ya Pak. Sudah ya. Ini merupakan waduk Aman. dengan luas 6.000 hektar. Kalau ini merupakan storage dari floater Pak yang cukup masif Pak. Karena cukup masif tempatnya. Ini kebetulan kami menggunakan floaters dari Sungrow, dan ini merupakan proses ketika anchoring dari PLTS terapung Pak. Dengan berat sekitar 8 ton sampai 10 ton per anchor, dan kita memiliki sekitar 2.000 anchor untuk menjaga supaya PLTS kami tetap stay di tempatnya menggunakan special facilities di sana. Ini merupakan area switchyard kita saat proses construction Pak. Itu. Kemudian ini adalah main trafo 2x70 MW. Ini launching platform yang kita bangun Pak. Ada sekitar 9 tempat di sana yang kita pakai untuk merakit, mengassembly antara modul dengan
floater itu sendiri. Dan kita mempekerjakan local communities yang ada. Ini satu persatu kita rangkai, kemudian itu satu row ada, kemudian kita dorong ke reservoir. Kita menyebutnya ini sub array, Pak, sub array yang ada. Kemudian kita tarik melalui tugboat ke tempat permanent anchoring seperti ini. Kemudian kita assembly one by one gitu, day to day. Cukup challenging, Pak, karena kedalaman waduk kita itu sekitar 80 sampai 100 meter dengan variasi kedalaman, variasi surface level sekitar 15 meter. Jadi ini merupakan challenge teknologi yang cukup berat waktu itu, karena kita bisa mengovercome ini semuanya. Ini kabel tray, kemudian ini adalah proses-proses bagaimana kita menggelar kabel dan seterusnya. Itu dari launching platform kita dorong ke reservoir dan akhirnya terbentuklah puzzle demi puzzle menghasilkan kurang lebih 192 MW MW peak. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekilas mengenai bagaimana kami mengembangkan, dan ini sekedar insight dan mengencourage Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan floating PV di masa depannya. Kurang lebih itu Pak Tito dari saya. Thank you very much, distinguished guests, ladies and gentlemen. Jika nanti ada diskusi, kami silakan lebih lanjut. Thank you Pak Tito. Saya kembalikan ke Bapak. Thank you. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu lah untuk kalian di santai ini ya. Jadi kalau yang dilihat tadi kan, kalau paparannya tadi dikatakan pertama dibanding yang ground, cost-nya investment lebih tinggi, higher investment cost. Itu bit higher, yes Pak, correct Pak. Kemudian maintenance dan operation-nya juga lebih kompleks karena di atas air ya. Betul Water Pak. ya, air jelas kedalamannya belasan meter tadi kan. 80 meter, ya. Nah, ternyata nginstallnya juga jauh lebih kompleks Pak ya. Cara nginstallnya buat persiapannya Kompleks juga. jauh lebih kompleks. Correct Pak. Ini menarik ini. Jadi itu pengalaman yang very good experience ya dari pihak Indonesia, khususnya Nusantara Renewables ya Pak ya, di mana Pak Wirawan as an operation director waktu itu kan gitu, betul-betul mengikuti perkembangan daripada mengoperasikan proyek ini. Nah, jadi kita pokoknya seru ya, karena di Indonesia tadi banyak dumps, ada 215 dumps, sehingga tidak aneh kalau kemudian floating ini menjadi suatu megatrend ya Pak ya. Betul Pak Wirawan ya? Betul sekali. Correct, apa Pak. buktinya megatrend? Megatrendnya terbukti karena yang ikut dalam event game tahun ini luar biasa sekali Pak. Kalau saya boleh sebutin, banyak penyedia teknologi bahkan begitu antusiasnya, seperti misalnya dalam exhibition nanti ada Vaio PV, Atelier Solar Indonesia mengambil peranan sebagai platinum sponsor. Kemudian ada Goshen mengambil peranan sebagai gold sponsor. Belum lagi ada major exhibitor, ada Apollo, Solar Indonesia, GG Lab, Solis, Hexing, Livoltech, Goodhe, ya. Ada lagi namanya Repower, Copflow, Mikopto, ATW, AE Solar, Damai, Bluetooth, ya. Dan masih banyak lainnya lagi nih yang semua ambil peran. Kalau kita lihat di logonya itu, Pak. Karena kita sadar bahwa energi solar ini kan dia pertama renewable, kedua dia ini bisa dipasang di rooftop, bisa pasang di floating, tidak terlalu bergantung kepada pihak government, ya begitu Pak ya. Bisa skala kecil, skala besar, ya. Ada di lapangan parkir juga pasang rooftop PV, yang di danau besar punya Pak Wirawan juga dipasang PV. Nah, jadi untuk mempercepat net zero emission dengan rooftop PV ini rasa-rasanya pemerintah tidak akan berjalan sendiri karena seluruh masyarakat komersial, industri, perumahan akan ikut, termasuk juga tadi yang independent power producer melalui
floating PV ya di dam. Ini menarik sekali. Makanya nggak aneh kalau eventnya Pak Baki ini datang semua Pak penyedia teknologi berebutan. Ini baru sekarang, nggak tahu kalau nanti eventnya mungkin nambah listnya nambah double nih Pak Baki. Ini aja udah berapa puluh nih, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah ada 40-an ini ya major Ini yang besar, Pak Gino. provider. Belum lagi nanti yang lain-lainnya nih. Iya, luar biasa ya. Karena apa? Karena Indonesia ini ya memang panasnya merata Pak sepanjang tahun, nggak bisa habis solar cell. Nah, kita pengen dengar nih sekarang. Tadi Pak Wirawan udah berbagi cerita, potensi, pengalaman project, dan challenge-nya, regulation-nya sekilas. Kita sekarang masuk ke ini producer PV solar nasional ini udah. Mungkin udah bisa cerita TKDN-nya dan lain sebagainya ini. Di sini telah hadir Pak Antoni Utomo, Managing Director dari Utomodek Group. Nah, ini Utomodek ini kan dikenal dengan pemain dek ya, atap, pemain atap yang sekarang masuk ke solar cell Pak. Karena saking menggiurkannya nih Pak Antoni ya. Wah, luar biasa ini. Bagaimana Pak Antoni, silakan melakukan presentasi. Judulnya di sini Renewable Domestic Manufacturing. Nah, ini sudah manufacturing nih. Energy Resilience Contribution from Private Sector. Nah ini benar akhirnya kan private sector yang berkontribusi. Silakan Pak Antoni, time is yours. Silakan tes audio Pak Antoni. Izin Pak Antoni, suaranya kurang terdengar, Pak. Itu mute Pak Antoni, suaranya di mute itu. Suara Pak Antoni masih di mute posisi. Suara Pak Antoni masih mute. Udah dengar Pak ya? Oh iya. Aman. Ya, Pak itu. Dengar ya, Pak ya? Pak Antoni sepertinya ada yang bicara ya di sebelahnya Pak Antoni ya, suaranya gitu. Dulu, Pak. Ada yang bicara di sebelah Pak Antoni ya, dekat situ. Suaranya masuk. Oke, silakan dicoba. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih Pak. Jadi saya tadi sampaikan Pak, jam ini termasuk tempat saya belajar Pak. Jadi kalau kita bicara pameran itu saya pertama kali belajar solar di jam Pak. Jadi luar biasa Solar Tech ini Pak. Sudah sekian tahun mewarnai industri renewable Indonesia Pak. Mungkin saya langsung aja Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini perkenalkan diri, saya Antoni Utomo. Saat ini adalah Managing Director Pak untuk Utomodek. Dan khususnya di bidang PLTS ini kita sharing hari ini mengenai floater ya Pak ya. Karena floater ini kan ujungnya adalah salah satu sarana seperti disampaikan Pak Wirawan untuk meningkatkan penetrasi PLTS kita di dalam negeri. Nah dalam konteks yang sama kami juga mendorong Pak agar penggunaan produksi dalam negeri ini makin berkembang ya Bapak Ibu sekalian, karena seperti kita tahu sampai saat ini penyedia teknologi ini masih didominasi oleh produsen-produsen yang bukan dari Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, izinkan kami sharing sedikit mengenai program dukungan industri kami, karena di Kadin itu khususnya kita dorong agar ada renewable energy manufacturing. Nah dalam konteks ini memang seperti kita ketahui peta jalan Indonesia ini adalah bagaimana pihak swasta dapat mewarnai khususnya dalam penyediaan teknologi maupun produk-produk yang sesuai dengan pasar kita Bapak Ibu sekalian. Dan melalui kesempatan ini kita juga dorong Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendukung produk-produk Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui di Indonesia itu kenapa kita perlukan produsen yang memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia.
Yang pertama adalah seperti kita ketahui transisi energi ini berjalan dengan cepat dan tidak ada yang bisa menahan. Seperti kita ketahui tadi Pak Wirawan cerita sudah ada proyek yang luar biasa besar. Di Dubai saya ketemu beliau dengan Pak Dirut, Pak Darmo. PLN juga sudah tanda tangan ya Pak ya dengan beberapa pengembang lain. Nah, bagaimana nih dengan kita sebagai pelaku usaha di Indonesia? Meskipun Bapak Ibu sekarang belum tentu semuanya bergerak di bidang energi terbarukan, kami mengajak karena kami percaya bahwa transisi energi ini harus melibatkan dan meningkatkan ekonomi hijau di Indonesia. Dan satu-satunya adalah kita harus ambil peran, Bapak Ibu sekalian. Karena selain bisa meningkatkan peningkatan ekonomi di Indonesia, kita juga bisa menguasai Bapak Ibu teknologi yang nantinya itu sesuai dengan pasar dan segmen di Indonesia. Nah, mengenai kami sendiri, mungkin sekilas kami izin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Pak Tito sampaikan, memang basic dari grup kami ini adalah produsen atap. Dari atap inilah juga kami nyebrang, akhirnya belajar dan ikut tumbuh berkembang dengan pasar PLTS di Indonesia. Kita juga ada unit usaha sekarang sebagai charging point operator untuk kendaraan listrik. Dan kami juga ada sekolah, Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu yang mau mengikuti kursus-kursus kita ada di SMESCO maupun lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, yang terbaru tentunya masih ada hubungan dengan seminar yang kita adakan hari ini ya, floater. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tentu tidak bisa bergerak sendiri. Seperti kita tahu, pasar di Indonesia ini baru. Sehingga kami membutuhkan dukungan yang banyak dari stakeholder terkait. Antara lain tentunya kita sangat bersyukur ya PLN sudah menginisiasi salah satu mega project terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini kami berharap Pak Wirawan ke depan makin banyak gitu Pak. Dan tentu ada keberpihakan terhadap penyedia-penyedia teknologi dengan teknologi anak bangsa. Nah, kita dengan beberapa universitas saat ini juga sedang menjajaki riset maupun kajian-kajian yang bisa mendukung agar kita memiliki kematangan teknologi dan standar khususnya dalam PLTS terapung ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, hari-hari ini memang kita agak sensitif dengan angka nomor 1, 2, 3, tapi ini nggak ada hubungan dengan afiliasi politik pilihan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah mengingatkan bahwa kami itu adalah organisasi yang selalu berusaha mencari inovasi, dan kami 2 kali menerima penghargaan dari PUPR, 3 kali menerima rintisan teknologi, dan saat ini memiliki 7 paten dan 12 desain industri. Artinya, kami mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa di Indonesia ini kita memiliki pasar yang sedemikian besar. Jangan sampai transisi energi yang melibatkan tidak kurang dari 170 billion atau miliar US dollar ini hanya menjadi pasar aja Indonesia. Maka kita harus keroyokan agar kita juga bisa memberi warna. Nah, di kami sendiri, kami sudah sekarang memulai untuk memproduksi, meskipun mungkin belum sebesar teman-teman di kamar sebelah gitu, untuk memproduksi floater dalam negeri. Saat ini kita juga lagi sedang proses agar mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada assembly line untuk PV modul. Kemudian kita juga sekarang bekerja sama dengan PLN untuk mendorong adanya roaming atau kerjasama dengan charging station grup kami di luar Indonesia. Dan tentunya yang paling penting adalah menciptakan lapangan kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh ikhtiar kami, jadi kita ada namanya Solarpreneur Development Center. Disinilah Bapak Ibu yang tertarik dengan industri PLTS terapung, itu kita akan membuat kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menambah wawasan, maupun apabila nanti serius ke bidang ini, ya kita akan ikutkan ke pelatihan-pelatihan yang relevan. Saat ini kami juga selain di PLTS terapung ya memang bekerja dengan banyak prinsipal, dan khususnya di inverter, kemudian di panel. Jadi kita cukup senang Indonesia mendapatkan atensi banyak daripada penyedia teknologi dunia, tapi kita juga harus memberikan kepentingan nasional sehingga kita juga tidak memiliki ketergantungan absolut terhadap penyedia teknologi yang tentunya tidak dikuasai dan dikendalikan oleh bangsa kita sendiri.
Salah satu contoh lain, ini Pak Tito tadi sempat bahas ya, jadi kita sekarang ada namanya cross border electricity yang sudah diinisiasi oleh kedua belah negara ke Singapura. Tahun lalu kebetulan kami salah satu yang terlibat, jadi kita dorong agar pembangunan ini juga bisa memberikan dampak-dampak ekonomi yang bisa langsung diterima oleh industri. Nah, di sini saya kira banyak peluang-peluang, banyak sudut-sudut kolaborasi yang bisa kita lakukan. Nah, masuk ke floater, saya kira secara teknis tadi sudah disebutkan banyak sekali ahli-ahli dari pembicara lainnya, tapi saya akan sampaikan bahwa di kami ini sistemnya teknologi akan kita kembangkan dengan stakeholder di Indonesia, dengan Universitas Civitas Akademika maupun BRIN, kita sedang jajaki agar bisa ada kerjasama yang konkret. Karena seperti kita ketahui, Bapak Ibu, floater ini harus diproduksi secara lokal. Kalau tidak, bisa kita bayangkan proyek-proyek yang disampaikan Pak Wirawan dan potensinya itu, kita harus kirim misalnya dari pabrik kami di Surabaya. Nah, itu tentu tidak efektif dan efisien. Jadi, kita membuka peluang seluas-luasnya untuk kerjasama kemitraan, kalau bahasa kekinian namanya franchise, agar pabrik-pabrik PLTS terapung ini bisa dibuka di daerah-daerah tempat adanya peluang proyek. Nah, tentu harus ada QC, harus ada asistensi teknis, yang nantinya itu bisa mendorong agar implementasi pemakaian PLTS terapung dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, tes-tes yang tersedia tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, itu semua sangat segmental dan sangat sempit. Seperti contohnya tes material, UV test, polymerik material. Sampai saat ini, belum ada adopsi terhadap sistem yang sifatnya satu kesatuan dan holistik, termasuk diangkur, ketahanan angin, dan lain-lain. Jadi kalau kami sebutkan itu masih merujuk ke recommended practice. Nah, disinilah Indonesia bisa mengambil peluang Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan nasional, sehingga kita bisa membawa teknologi-teknologi terbaik agar nanti ada peluang tentunya untuk berkembang tidak hanya di Indonesia. Kedua, SNI ini saya kira juga PR besar kita semua. Jadi kita harus dorong supaya ada acuan-acuan rujukan teknis yang bisa memperkaya khazanah teknis kita untuk pengembangan para pengguna di Indonesia. Ketiga, kami banyak berdiskusi dengan OJK. Jadi bankability ini kerap menjadi hambatan karena di Indonesia proyeknya secara keekonomisan masih belum banyak. Nah, inilah kita dorong agar proyek makin banyak, tapi juga dari segi financial institution punya melek terhadap sebetulnya sistem yang baik dan bisa tahan lama, termasuk bankability itu seperti apa. Dan yang tentunya tak lupa teknologi-teknologi lokal yang sesuai dengan topografi maupun pasar di Indonesia ini harus kita dorong, dan pada ujungnya adalah memperkuat daya saing kita secara nasional agar transisi energi di Indonesia terjadi tidak hanya untuk kepentingan produsen-produsen yang tidak sepenuhnya berpihak untuk kepentingan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan waktu dan mic ke Pak Tito. Oke, thank you Pak Antoni. Jadi luar biasa, saya nangkepnya dari semua presentation itu yang betul-betul membuat pikiran ini tergali tadi, solarpreneur. Jadi bayangan saya di situ Pak Antoni tidak hanya menjualan melalui agent, tidak hanya berjualan kepada distributor, tapi bahkan kemudian berbagi pelatihan, berbagi masalah teknis dan lain sebagainya, sehingga tumbuh ya para pengusaha-pengusaha yang khusus mungkin pemasaran dan instalasi. Jadi Pak Antoni bisa lebih fokus pada manufacturing, pada research and development. Kira-kira begitu Pak Antoni, betul ya? Betul Pak, kita sudah zamannya kolaborasi Pak, Ah, bukan jadi Superman Pak. luar biasa ya. Dan nanti itu udah banyak pertanyaan, nanti kita akan jawab aja setelah kita lewati dulu semua narasumber ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke narasumber berikutnya ini, yaitu dari Pak Ricky Astilus ya. Ini daripada Ya, Jinko Solar ya. ya. Nah, hadir Pak Selamat Ricky. siang. Hadir, Nah, Pak. Pak Ricky ini Selamat siang, judulnya Pak. judulnya nih Exploring the Advantages of N-type on PV Systems. Wah, ada N-type. Ini apa N-type ini kira-kira ya? Ini Pak Ricky Siap. mau berbagi sama Ya, kita. Silakan Pak Ricky. baik. Siap sebentar, Pak. Sudah terlihat ya, Pak, untuk presentasi saya.
Ya, Aman, terima kasih aman, silakan. waktunya Pak Tito, teman-teman panelis dan juga seluruh audiens. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Ricky Asilus. Saya sebagai Sales Manager di Jinko Solar Indonesia. Pada kali ini kita mungkin akan membahas sedikit mengenai N-type, apa sih floating dan ground power plant itu seperti apa, dan juga apa saja sih sekarang ini teknologi yang terbaru terkait dengan solar yang akan bisa kita pasang untuk memenuhi kebutuhan di floating dan juga ground power plant. Mungkin ada 5 aspek yang mungkin nanti akan saya bahas sedikit. Yang pertama tentang sedikit introduction terhadap Jinko, dan juga berikutnya sampai terakhir nanti kepada apa saja sih manfaatnya dari N-type ini untuk floating PV system. Yang pertama, mungkin bagi sebagian pemain PLTS terutama, Jinko sudah cukup familiar. Jinko Solar sendiri itu adalah salah satu tier 1 solar manufacturer saat ini. Dan per akhir tahun 2023 kemarin kami sudah secara global itu kami sudah mencapai total capacity yang sudah terdeliver itu kurang lebih 200 gigawatt, yang mana untuk dari sisi power plant-nya sendiri, factory-nya sendiri itu ada tersebar di Asia dan juga di Amerika. Mungkin ini akan terkait dengan Pak Utomo tadi yang sampaikan terkait bagaimana sih ke depannya, apakah ini manufacturing luar ini apakah akan berinvestasi di Indonesia terkait market yang ada di Indonesia saat ini yang cukup bisa dikatakan cukup berkembang, terutama untuk PLTS. Ini sedikit tentang achievement Jinko. Jadi pada saat ini kami memiliki yang nanti akan kita bahas terkait dengan PV modul N-type yang itu pada saat ini bisa mencapai efisiensi itu 26,4%. Dan Jinko sendiri itu adalah salah satu dari beberapa brand yang ada tier 1, yang ada di posisi tier 1 global PV solar AAA, yang mana secara bankability-nya sudah sangat teruji dari semenjak tahun 2016. Mungkin kalau kita bicara floating PV market, itu kita bisa lihat sekarang ini salah satu contohnya ya seperti Cirata, salah satu floating PV yang terbesar saat ini di Asia Tenggara. Dan juga mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi. Mungkin tadi Pak Wirawan sempat sampaikan rencana-rencana dari pemerintah kita, terutama PLN Group, untuk mengembangkan di sisi floating PV plant ini. Dan memang secara konsultan pun dari Wood Mackenzie juga menyampaikan di sini terkait dengan annual growth yang untuk PV floating ini itu akan mencapai 14% di tahun 2026 atau bisa mencapai 4,1 gigawatt pada tahun 2026 nanti. Nah, itu kan kurang lebih kita hanya melihat dari 2024 ini kita hanya butuh 2 tahun untuk bisa growth segitu besar terkait floating PV plant ini. Dan ini beberapa proyek-proyek yang mungkin ada disampaikan. Mungkin di sini ada Cirata, salah satu proyek kebanggaan kita saat ini. Pada Cirata ini ya tadi mungkin Pak Wirawan lebih menyampaikan lebih detail terkait proyek ini, dan kedepannya yang kalau kita lihat memang secara floating PV ini itu akan lebih banyak. Mungkin ya tadi juga yang sekarang ini ada Singkarak atau Saguling itu yang rencananya akan juga segera dieksekusi. Dan ini kalau dilihat secara region kita sendiri itu Asia Pasifik itu adalah global leader untuk floating PV plant ini, yang mana itu akan ada peningkatan dari 74% market share-nya dari Asia Pasifik menjadi 86%. Ini terkait dengan yang ketiga yang akan saya coba bahas itu adalah terkait dengan environmental threat atau apa saja sih kendala-kendala yang biasa kita temui terkait floating PV. Yang pertama itu adalah adanya mikroorganisme atau bisa kita katakan kayak semacam binatang-binatang kecil yang mana habitatnya itu sudah ada baik itu di danau atau di sungai yang akan kita pasangkan PV ini, itu akan menempel atau akan mengganggu si solar PV yang terpasang ini, dan ini akan mengakibatkan penurunan performa dari PV tersebut. Yang kedua itu adalah korosi. Itu ya sangat lumrah apabila kita memasang suatu barang di luar, itu akan berdampak kepada ya adanya korosi karena sangat terbuka.
Ketiga itu mungkin ini untuk beberapa area, untuk bukan di kita di sini di Indonesia, itu adanya storm atau bisa dikatakan angin typhoon ya Pak ya. Ini typhoon itu yang akan dampaknya sangat mempengaruhi dari sisi floating PV yang akan terpasang ini. Berikut ini juga ada terkait dengan marine, itu sangat banyak di luar sana, bukan di Indonesia, ya seperti freezing atau adanya typhoon atau adanya high humidity dan juga bisa dikatakan kayak percikan air laut yang akan berdampak ke PV itu sendiri. Kalau kita bicara tentang PV, apa sih floating dan land based atau ground PV itu apa saja perbedaannya? Nah, secara garis besar ini ada kurang lebih 7 aspek yang kita bisa katakan. Itu hal-hal yang sangat mendasar perbandingan antara floating PV dan juga land based atau grounded solar PV. Itu mulai dari operation maintenance-nya, mulai dari engineering-nya, construction, design, HSE, dan juga environmental. Yang mana mungkin pada akhirnya kita bisa memilih manakah desain yang akan kita gunakan, melihat baik dan buruknya untuk masing-masing PV system yang ada saat ini. Mungkin pertama kita bisa lihat dari engineering design. Kalau kita bicara engineering design, kalau kami dari sisi PV solar itu untuk desainnya sendiri itu kalau untuk di floating itu sudah jelas. Maksudnya lokasinya di mana, fixnya seperti apa, space-nya seperti apa, itu sudah sangat jelas diperhitungkan pada saat engineering design. Sedangkan kalau pada di ground itu akan lebih sedikit bisa fleksibel. Yang kedua terkait dengan mounting dan support structure. Untuk mounting dan support structure mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Bu Sasa. Itu terkait kalau floating itu kan memang pasti kita ada floater dan special structure, sedangkan untuk di land base itu hanya biasa, mounting support seperti biasa. Terkait electrical equipment dan kabel itu juga satu hal yang sangat berbeda, karena untuk di floating dan juga di ground itu sejauh ini memang seperti contoh seperti IP, index protection. Itu untuk di floating pasti akan berbeda dengan apa yang kita pasang untuk di grounded. Karena ya itu tadi terkait environmental atau dampak dari alam sendiri terhadap PV tersebut. HSE dan juga environmentalnya tadi sempat singgung. Mungkin kalau untuk di PV untuk di floating kita juga sampaikan bagaimana caranya kita mesti ada jalan untuk posisi nanti operator untuk membersihkan si PV ini, karena ya kita yang dikhawatirkan itu adalah operator tersebut akan tercebur ke air yang tempat PV tersebut terpasang. Sedangkan kalau untuk land base itu HSE bukan satu hal yang tetap menjadi priority, tapi bukan menjadi suatu hal yang spesial atau suatu hal yang benar-benar butuh special design atau special intention terhadap HSE. Dan terkait lingkungan, dampak pada lingkungan itu memang sampai saat ini apakah mungkin nanti pada saat tanya jawab bisa disampaikan juga, apakah dengan kita memasang PV di atas danau atau di atas sungai atau di atas air yang kita anggap itu sebagai floating, itu akan berdampak seperti apa terkait dengan kehidupan hewan atau tumbuhan yang ada di dalam air tersebut. Sedangkan kalau untuk land itu agak sedikit beda ya, kita hanya ada perbedaan atau kita butuh lahan yang lebih besar. Construction ya seperti tadi sempat disinggung juga untuk PV ini construction-nya kalau untuk floating dan land based atau grounded itu sangat berbeda, karena untuk floating kita mesti benar-benar memikirkan tempat kita launching areanya itu, launching untuk PV-nya tersebut agar bisa di posisi yang sudah kita tentukan atau seperti layout yang sudah kita desain agar tidak agar tidak melebihi agar bisa memenuhi seefektivitas mungkin yang kita pasang. Terkait operation dan maintenance, nah untuk floating ini agak sedikit berbeda karena memang kalau kita bicara ground itu kita sangat simple, hanya seperti kita biasa kita handle gardu induk, substation atau power plant.
Tapi untuk floating ini kita membutuhkan karena ada angkur yang terpasang di dalam air. Hal ini juga sangat kita menjadi perhatian khusus bagaimana kita bisa memaintenance atas dan juga di bawah air. Ini terkait permit, mungkin tadi sudah lebih jelas apa yang disampaikan Pak Wirawan terkait regulasi-regulasi baru yang untuk mendukung floating PV ini terutama di market di Indonesia. Kalau kita bicara benefit dan challenge itu ya kita bisa lihat di sini bisa dikatakan kelebihan dari PV floating dan juga apa saja yang kekurangan-kekurangan yang kita hadapi kalau kita memasang floating PV. Ya berikutnya mungkin saya lebih ke fokus ke poin terakhir yaitu adalah N-type di floating PV system. Jadi kalau kita bicara N-type teknologi PV solar, jadi sebelumnya itu memang kita bicara ada P-type, yang mana secara desain, secara elektron yang ada di dalam solar module itu juga berbeda. Nah, kenapa N-type ini yang sekarang ini yang lebih sering kita promosikan, sering yang dipakai, bahkan juga untuk di Cirata sendiri itu N-type ini yang sudah terpasang itu adalah power generation dan juga efisiensi dari si N-type ini itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan P-type. Dan juga kalau kita bicara terkait warranty, yang sebelumnya di P-type itu kita hanya bisa memberikan warranty 25 tahun, untuk di N-type ini kita bisa berikan sampai dengan 30 tahun. Hal-hal seperti inilah yang mendorong kami, mungkin juga ada beberapa pabrikan lain, untuk lebih mengembangkan dari sisi N-type teknologi PV solar ini, yang mana dari sisi kualitas, efisiensi, lower temperaturnya, jadi istilah kata untuk di lower temperatur ini itu N-type dibandingkan P-type itu pada saat mereka diberikan panas itu P-type akan mengalami degradasi kapasitas yang lebih cepat dibandingkan N-type, dan juga better quality warranty yang mana 5 tahun extra warranty dibandingkan dengan P-type. Yang ketiga itu adalah higher bifacial factor, dalam artian kalau untuk PV sendiri itu ada yang namanya monofacial dan juga bifacial. Jadi untuk bifacial ini secara pantulan itu dari sisi N-type ini bisa memberikan power yang lebih dibandingkan bifacial yang ada pada P-type. Ini kurang lebih dari sisi Jinko sendiri benefit-benefit yang kami berikan untuk N-type ini. Dan pada saat ini tahun 2024 ini kami juga sebelumnya yang untuk N-type ini kapasitas maksimum kami hanya sampai 580 watt per cell. Tahun ini kami akan launching itu di 620 sampai 650 watt per cell. Jadi ini salah satu inovasi yang diberikan oleh pengembangan yang diberikan oleh tim kami dan juga R&D kami, bagaimana caranya supaya bisa memberikan watt per cell yang lebih besar dengan dimensi yang mungkin agak sama dengan dimensi yang sebelumnya. Jadi ini akan lebih mengefisienkan untuk dari sisi lahan atau layout yang akan digunakan nantinya. Ini kurang lebih secara general untuk N-type ini seperti apa, yaitu tadi yang kami unggulkan untuk N-type ini dan juga mungkin ya di pabrikan lainnya, itu adalah warranty, temperatur, bifacial factor, dan juga untuk N-type ini lebih efisien dalam hal menerima cahaya atau menerima cahaya untuk ditransformasikan sebagai energi. Nah, ini salah satu perbedaan yang kami tes, yang kami lakukan itu di factory kami sendiri, membandingkan antara P-type kami, teknologi yang lama, dengan N-type, teknologi yang terbaru, dan mungkin yang akan terus berkembang pada nantinya. Itu kalau kita lihat dari tes reliability test terkait dengan P-type dan N-type ini, terlihat untuk beberapa tes yang kita lakukan di sini, secara N-type itu performanya itu sangat jauh lebih baik dibandingkan dari P-type. Makanya mungkin pada tahun ini, akhir tahun ini, dari sisi Jinko Solar sendiri juga memutuskan mungkin akan dalam waktu dekat itu akan mendiscontinue untuk P-type dan akan lebih fokus di teknologi N-type.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, Pak Tito. Mungkin kalau bisa nanti butuh data detail terkait N-type tentang Jinko produk, mungkin nanti saya bisa jelaskan lebih panjang begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Riki, Astilus ini menarik sekali. Jadi yang tadi kalau saya nangkep nih bahwa memang kalau menggelar floating PV ini kendala-kendalanya ya yang tidak ada di ground ya, yaitu ya kalau airnya bergelombang begitu ya, bagaimana harsh environment ya, belum lagi kalau ada bisa jadi lebih korosif dan lain sebagainya. Bahkan sekarang keluar lagi teknologi bukan hanya P-type tapi yang N-type dengan beberapa karakter, termasuk tadi efisiensinya meningkat ya, meningkat jauh ya dibanding itu. Menarik, nanti kita Q&A-nya udah banyak nih. Yang mesti kita jawab PR nih bagi Pak Wirawan, Pak Antoni sama Pak Riki ya. Tapi ada satu lagi nih segera bergabung bersama kita on board untuk berbagi nih, yaitu Bu Syasha. Bu Syasha ini dari Director Sungrow FPV SCI ya, Entechco Limited. Nah ini presentationnya berjudul Reliability of Floating PV. Nah, ini jadi mesti reliable juga nih ya, karena apakah bisa diandalkan atau enggak. Kalau enggak bisa diandalkan, ntar mati lagi listrik rumah kita, karena PV-nya lagi berantakan dihantam oleh angin ribut, kan gitu Pak Wirawan ya. Oke, silakan Bu Syasha, langsung aja. Thank you, makasih Pak Tito. Thanks for your briefing and introduction. So, good afternoon, all the audience online. So, I'm quite honored to be invited and join today's event. So, previously, Pak Wirawan, Pak Antoni, and Pak Riki have showed a fruitful sharing for the floating solution and some manufacturing section, as well as for the PV panel technology. So for my part, I would like to take your time and sharing how to guarantee the floating PV from the design perspective to guarantee the floating solar reliability. So previously, Pak Wirawan already showed overall of floating solar for Gelata, what kind of a condition and what kind of challenging we have foreseen and we have met during the acquisition. So actually, one of the key parts for the floating system solution is the anchor and mooring part. So today I would like to highlight and sharing about anchor and mooring parts, how Sungrow to solve and to propose a suitable design to guarantee the safety anchoring mooring solution. So for the anchoring and mooring system, actually for the composition is combined with anchors which touch the waterbed, and the mooring rope, including the chain and shackles, which connect between anchors and the floating arrays, and also some connection attachments installed on the floaters, which combine the mooring chain. So here is the anchor and mooring system component, and the functioning of this system definitely is to guarantee the floating system is safety enough and to control the floating array drifting in a controlled movement and arrays, and meanwhile also prevent in the worst weather condition, worst scenario, so it won't for the whole island be topping on the edge. And for the design of the anchor and mooring system, actually it's kind of has its working flow. So first, we need to collect as much as possible about the site condition. So here is a kind of a data input, which during Sungrow talking and discussion on early stage with all the clients and also the IPPs when doing the FS stage. And meanwhile, so after this collect information, we will put this
information into calculation and analysis. For example, like to confirm the shielding coefficiency and to propose environmental load calculation. And then we can come up the anchors design, which to combine the site and soil condition to propose the anchor solution. And from here, this slide, we can find actually these three parts are most critical parts for anchor mooring design. So for the geotech survey, as well as the water depth, water level variation, then the wind, weight, and water flow current data. So these are the key factors which will help us to propose and to analyze a suitable anchor mooring for each project. Here we may find for the wind load, after we get input about the site wind load data, then first we will use this wind load into our simulation, and we will do the similar like CFD flow, CFD simulation for the product itself. And meanwhile, the simulation also will be implemented to the full array. And meanwhile, also for our products also being tested on the wind tunnel to guarantee in different kind of wind orientation and wind speed, what kind of impact to the product itself. And as well as the wave and current, another two biggest impact to the floating array. We similar like the wind speed. So we were also using this kind of hydrodynamic simulation as well as CFD simulation to verify within this wind, wave, and current calculation what kind of impact and how much we should to aiding on the whole floating array. And here, this kind of design methodology actually is coming from China, Sungrow, our R&D team. But in the meanwhile, we also this kind of methodology was also supported by some benchmark third-party consultant to verify our methodology, which it will meet all the international standards. So Sungrow have been, this kind of anchor and mooring design have been verified by DNV, one of the pioneer consultant for the floating PV section. And also this kind of methodology is not only done by on the computer, it's on theoretical. We also have some real data, and this data as the input to double confirm our calculation. So here from the slides, you can find we do have this kind of water tank text with this small scale floating array. And from this test, we will impose different conditions like the wind, like the wave, and then this kind of actual data collect from the products and the whole system will help us to double confirm our simulation and our calculation. And meanwhile, as for the anchor mooring, such critical parts, Sungrow also been leading to draft this kind of anchor mooring industrial standards. So now this standard almost have the draft version. So we would like to happy to share to all the client and industry and to make this floating solar more healthy, progressing and development. And next, I would like to continue from Pavilion 1 sharing. I would like to take Indonesia Jelata project, for instance, how this anchor mooring supported within such benchmark project. And actually, this Jelata is a quite challenging as it have such 100-meter depth
as well as such quite slope on the bottom of the water and quite complicated underwater condition. So we may find if within such condition, the conventional anchoring mooring design cannot solve the issues and solve the problem and to guarantee 100% of the safety of the whole system. So Sungrow have been studied and working together with the project owner and EPC to propose a suitable anchoring mooring design for Jilata project. And based on this kind of complicated site condition, so we may using this kind of combination design and to using this polyester rope to make the mooring and anchors flexible to withstand such big water variation. And also we may find from this simulation, actually this is the real simulation we did to guarantee, actually we may find the mooring rope are different lengths. That's because the water bed is not even. So that's why the different water level and different lengths of the mooring is how to guarantee the mooring is safety enough and not collapse together. So that's this simulation helps a lot to know and to guarantee each mooring chain and mooring rope condition during different kind of scenario. And actually every mooring rope and mooring anchors have been using this simulation and this method to verify. And then this comes to the final acquisition design. And I would like to add in actually now, since Indonesia is a country that can be impacted a lot by earthquake. So we also following the Indonesia local design code that earthquake check and earthquake simulation must be considered during the design. So these parts during the design stage also being quite carefully considered by Sungrow R&D team. Actually, for such kind of complicated project, be supported by the owner and the EPC. So Sungrow being part of this masterpiece and this kind of design, we have been supported and be committed more than 800 qualification. So this qualification help us to upgrade the proposal and the design, and then into the final stage, which now the Jilata, what everyone can show now on the Jilata Dam. So in the last, I would like to share some of kind of Sungrow information. Actually, Sungrow, we are the listed company in China since 1997. So we have 10 business units from inverter as storage and floating PV is one of the BU in this group. And we by end of last year we already reached 3 gigawatt wide track record, and we are the #1 market share. And we would like to humble to keep these advantages and into improvements to keeping our solution and keeping our product and keeping our services to better supporting to the all the client we trust us. And we may find also for the globally we have a 5 gigawatt production capacity, while still China is our biggest factory, but in overseas we also have 1.5 gigawatt capacity, while Indonesia we have our factory which obtained the ticketing local content certificate. So here's my sharing today. So thank you all the audience, and thank you Patito for your briefing.
Thank you, Thank you. Bu Sasha, for the sharing, and it looks like that very, very comprehensive, yeah, because in this Sun Grow even make a deep calculation, yeah, about the seismic, about the wave, about everything, and I'm sure that by taking a look at the video previously before shared by Pak Wirawan, when you are doing the installation, arrangement, yeah, it looks like not as easy as it look. Yeah, many groundwork, many survey. Very nice to have a share by you. So we deeply know that it is not about a buying PV installed. It's a little bit complicated. It will be a many homework to have a survey before doing the installation, before we choose the technology, the brand, etc., and also the planning, the cost. Yeah, of course, following that. Not as easy as a groundwork one, yeah, ground solar. Yeah, you need to take a look at the position, the location, the roof you want to put the solar there, and you find inverter. No, it's more complicated. Yeah. Okay. Yeah. Thank you for the Thank you, sharing. Pak Tito. Thank you, Pak Tito. Okay. And then we'll have still we have time. We are going to answer one by one for the question. Yeah. So I will start reading the question. For Pak Erik from Solusi Andalan Elektrindo, the question, karena kapasitas, because of the inverter capacity, quite huge, especially in the floating PV Cirata, is there any effect to harmonize when to put on grid? As we know that inverter is an electronic switching device. And this is quite technical, maybe Pak Wirawan want to answer it, or Bu Sasa, or Pak Antoni, or Pak Irawan is how about the influence, yeah, for the help of the grid? Mungkin Please. memang teknis sekali ya yang disampaikan Pak Erik, barangkali, tapi secara umum harmonisasi yang ada sudah sesuai dengan yang standar dari PLN. Jadi ketika kita mau connect to the grid, itu PLN sudah memiliki yang namanya basic teknis design yang harus kita fulfill. Mungkin saya tidak bisa menjawab mungkin teman-teman memahami apa yang disampaikan tadi sudah memenuhi dari harmonisasinya. Karena setahu saya inverter yang sekarang ini sudah cukup canggih. Jadi beberapa parameter yang ditetapkan PLN sudah dapat kita fulfill. Perhaps Bu Sasa can help us about the inverter ability to fulfill the requirement of the PLN about the harmonisasi, etc. But kurang lebih itu Pak Tito. Secara teknis saya tidak terlalu detail ke sana. Pak Erik, mohon maaf sebelumnya. Ini mungkin teknikal ya. Jadi kalau harmonisasi ini kan biasanya fase, 97. frekuensi, ya, tegangan, kan begitu kira-kira ya. Tapi tadi Pak Wirawan mengatakan bahwa di Cirata nggak ada masalah, Pak, artinya ya. Nggak ada masalah. So far nggak ada masalah, iya. Karena inverternya udah demikian canggih ya. Ini nanti teknikal, oke. Kalau begitu kita jawab ke pertanyaan penanya berikutnya dari Nova Petromindo. Nah ini media nih. Izin Pak Wirawan. Wah, izin mau ngapain nih kan gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Waduh, rupanya izinnya banyak pertanyaan untuk Pak Wirawan. Many question ya. Wah, dalam agenda COP COP28 di Dubai beberapa waktu lalu, PLN bersama Masdar sepakat untuk mengkaji potensi peningkatan kapasitas pembangkit PLTS terapung Cirata. Wah, menjadi upscaling, karena judul upscaling jadi upscaling juga nih, 500 megawatt. Uji coba tersebut kapan mulai? Kira-kira dalam perencanaan perusahaan penambahan kapasitas PLTS Cirata kapan mulai dilakukan? Ini dulu jawab. Emang ada rencana peningkatan, Pak? Iya, jadi untuk diketahui bahwa luasan waduk di Cirata itu sekitar 6.000 hektar ya. Jika kita stick pada aturan lama yang 5%, jadi kita masih punya 5 kali 6.000 berapa itu? 5 kali 6.300 hektar. Kita saat ini baru occupy 200 hektar, jadi masih ada 100 hektar lebih ya. Apalagi dengan peraturan sekarang yang up to 20% dari catchment area, artinya kita bisa mengoccupy lebih dari itu. Jadi potensi yang dapat kita kembangkan sekitar 500 MW up to 500 megawatt peak ya. Saat ini kawan-kawan PLN Nusantara Power lagi membuat semacam pra-FS Pak gitu bersama Masdar
mengenai feasibility study, tidak hanya tentang tech, tapi juga grid study-nya juga, karena ketika kita increase menjadi kurang lebih 500 plus 192 itu kan sangat besar, Pak, dan itu impact terhadap gridnya. Jadi ada dua hal, Pak, yang di study, yaitu study terhadap teknisnya, which is sudah proven karena kita sudah membangun yang 145 MPAC, namun yang lebih kepada grid study. Ketika ada awan, kemudian tiba-tiba trip semuanya, itu kira-kira apakah impact terhadap grid di 150 kV di area Cirata. Lebih itu Pak Nova yang pertama. Lagi FS gitu Oke, jawabannya. udah jelas itu. Lalu kita lompat ke yang kedua. Rencana pembangunan PLTS Terapung Karangkates 100 MW peak. Saat ini progresnya sudah sejauh mana? Apakah sudah ada mitra? Perkiraan investasi, kalau tidak salah target operasi 2025. Ini kayak Petromindo, dia udah punya partner yang bakal diajukan. Oh iya. Wah ya, hari ini saya lari sekali nih. Pertanyaan banyak, tadi sebagian sudah saya ketik lewat chat, tapi juga belum sempat membalas semuanya. Saat ini untuk Karangkates floating PV sudah ada, kita punya kandidat partner, artinya dari segi Nusantara Power sudah memilih calon pasangan hidupnya itu untuk sama. Namun saat ini masih menunggu approval dari induk kami, yaitu PLN Persero, Pak. Jadi korporasinya adalah kami memilih mitra, gitu. Kemudian kami meminta izin kepada PLN untuk direstui, Pak, untuk bisa lanjut dengan mitra terpilih kami. Gitu Pak Nova, sudah ada mitranya, demikian. Dari mitranya ya, oke. Kemudian ketiga, sejauh ini bagaimana progres pembangunan PLTS Terapung di Batam? Nah, sekarang pindah ke Batam nih Pak, dari Karangkates 42 MW. Wah ini Pak Nova ini. Batam juga sudah, Pak, sudah mulai diskusi, karena ini khusus Pak, Batam itu memiliki daerah khusus, jadi NP itu memegang 51% sahamnya untuk membangun PLTM Tembesi di Batam gitu ya, dengan kapasitas kurang lebih 50 MW lah kurang lebih ya. Dan saat ini PLTS sudah apa ada namanya Pak? Maaf, Pak Iwan, Terapung PLTS apa? Tembesi. Ya, Tembesi. di Danau Tembesi. Mungkin bisa browsing Bapak Ibu sekalian di Tembesi, itu 50 MW kurang lebihnya. Kemudian kita sudah nanti ber-PPA atau apa namanya, ada Power Purchase Agreement antara kami sebagai pengembang Nusantara Power dengan mitra kami dengan PLN Batam. Gitu. Nanti ini masih dalam progres diskusi terkait Power Purchase Agreement, kurang lebih itu progres saat ini, dan diharapkan COD itu 2024 ya. Kurang lebih. Wow, COD-nya 2024 ya, tahun ini ya? Ditargetkan. Oke. Lalu kemudian di tahun ini juga ada rencana pembangunan proyek PLTS ground mounted. Ini ground mounted ya, 140 MW di Batang, Pemalang nih, Jawa Tengah artinya ya, ke arah Semarang ini. Dan beberapa lokasi lainnya. Gimana Pak, itu Pak? Apakah COD 2024 juga? Jadi seperti slide saya yang tadi, kalau sempat menyimak, kita punya beberapa rencana untuk mengembangkan PLTS background mounted maupun floating PV ya, dengan sebaran di seluruh Indonesia. Untuk waktunya memang harus mengikuti timeline-nya RUPTL, kapan kita masuk dan seterusnya. Ini yang menjawab yang 140 MWP saja, namun secara keseluruhan sampai 2030 nanti kita mentargetkan sekitar 1.300 MWP di seluruh wilayah di Nusantara, dengan timeline yang memang barangkali akan sangat detail ya, di tahun berapa MW dan seterusnya Pak Nova. Kalau lebih itu Pak. Oke, kalau gitu. Kita lanjut sekarang ke penanya berikutnya. Rizal Fernandi, Balikpapan. Wah, ini dekat-dekat ibu kota Nusantara nih. Thanks for the insight, Pak. Would you share strategy, asset integrity FPV Cirata, dan bagaimana agar kami bisa ikut serta sebagai EPC di proyek PLN? Waduh, ini dari EPC kontraktor nih, Mas Rizal ini. Ya Pak, kita welcome Pak. Untuk EPC sebenarnya nanti Bapak bisa join dengan project company. Jadi secara skemanya Nusantara Power akan bermitra dengan salah satu mitra, misalkan dengan Masdar atau dengan siapapun gitu ya. Lalu kami berdua membuat namanya joint venture company. Misalkan kalau di Cirata namanya PMS ya tadi ya, PCB, Masdar, Solar Energy. Untuk EPC biasanya itu langsung di project company-nya itu sendiri, Pak Riza. Jadi monggo saja kalau nanti pas
mendekati sudah ada mitra, sudah ada GVC-nya. Silakan Bapak mempersiapkan diri untuk bisa ikut dalam konteks tender EPC-nya yang akan dibuka oleh GVC kami. Itu kurang lebihnya Pak Rizal. Kalau Artinya yang integrate ini. minimal mesti hadir nanti di acara pameran ini ya Pak ya, betul ya, ketemu-ketemu Ya. kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di acaranya di mana, di Jexpo ya. Betul. Atau Pak Rizal bisa apply di Nusantara Power. Kita membuka expression of interest bagi pengembang, kemudian EPC, kemudian financing, apa namanya, pihak financing dan seterusnya. Itu kita buka Pak, kita keran semuanya sehingga kami memiliki database yang cukup untuk baik EPC, kemudian IPP developer, atau bagi financing institution gitu Pak. Monggo Pak, silakan. Bisa nanti Oke. buka di websitenya PLN Nusantara co.id. Oke. Thank you Pak Wirawan. Nah ini anonymous attendee. Waduh ini. Aduh, saya lagi. Pertanyaan untuk Pak Wirawan lagi nih, terkait regulasi pemasangan solar PV untuk customer perumahan. Yang notabene pelanggan, ini perumahan nih, rooftop nih. Iya. Waduh, ini komplain nih, curhat nih, ini curcol nih. Ya, barangkali yang lebih tepat dari PLN. Sejauh sependek saya tahu memang PLN membuka diri Pak untuk bisa untuk mendukung renewable energy, sebenarnya dibuka keran untuk bisa memasang rooftop di rumah masing-masing. Namun memang ada batasan-batasan tertentu Pak yang kami juga memahami bahwa karena intermiten dari output PATS itu memang PLN saat ini masih bukan membatasi, artinya ketika memasang itu akan dicek dulu kestabilan grid di daerah itu sehingga akan dibuat kuotanya berapa sehingga teman-teman yang mau masang itu tidak serta-merta sebanyak-banyaknya gitu, tapi akan diregulate oleh PLN. Kurang lebih itu secara makro, namun nanti teman-teman PLN yang lebih bisa menjawab bagaimana itu. Kurang lebih itu. Oke, thank you. Jadi itu polisinya di PLN induk ya, di PLN Persero ya. Betul sekali. Oke, kemudian saya karena waktu terbatas saya mesti pick salah satu penanya yang menarik nih dari Iman Hendra Riyadi. Saya Iman dari PT Indo Energi Elektrik, sangat mendukung PLTS. Terutama kita dari salah satu pabrikan baterai lithium. Nah, tadi kan kita nggak bicara baterai nih, kita bicara PV kan. Sangat berharap dapat berkontribusi dan ikut serta dalam menyediakan perlengkapan PLTS terutama di baterainya. Nah ini mungkin Pak Antoni nih, yang solar planner nih, ini kayaknya mau bisnis baterai nih Pak Antoni. Ya, perlu nggak sih baterai dalam sistem yang Pak Antoni create itu, develop PV-nya itu? Siap. Makasih Pak itu. Ya mungkin teman-teman seperti kita ketahui di negara kita ini sedang terjadi banjir transisi mobilitas bersih. Jadi saya kira menarik ya. Tadi ada tekan PT Indo Elektrik dan ini tidak boleh kita batasi hanya sebagai ISS karena sebetulnya yang jelas jauh lebih besar itu dan keekonomisannya dapat adalah ke kendaraan listrik ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya kira ini menarik Pak Tito dan bisa kita dorong misalnya dengan JEM maupun dengan penyelenggara lain untuk menjadi platform Pak. Karena kan ternyata dari diskusi ini banyak ayam opor apalagi opportunities gitu Pak. Jadi bisa ada linkage Pak dari para pemirsa Bapak nih untuk bisa mengambil ceruk-ceruk pasar yang mungkin belum terpikirkan Pak. Dan seperti kita ketahui PLN juga banyak Pak proyek dedesilisasi yang kemarin sudah diumumkan pengembangnya. Saya kira ini bagus untuk teman-teman pelaku usaha seperti dari PT Indo Elektrik agar lebih banyak teknologi yang dikembangkan dan bisa diaplikasikan ke pasar Indonesia Pak. Oke, thank you Pak. Ini juga mungkin sekalian aja tapi hanya informasi aja, ini dari Pak Agus Haryono. Dia perkenalkan, saya Agus Haryono dari PT Family Kita dengan kantor pusat Balikpapan, Kalimantan Timur, HP 0811 sekian. Saya sangat tertarik untuk ikut mengembangkan usaha ini dan saya siap untuk mendapatkan training yang lebih mendalam. Nah, itu ke solar planner tadi lah, udah tempat Pak Antoni itu ya. Mungkin bisa dicatat ke Pak Antoni, mohon dijapri. Siap. Sambung darat saudara dan kita yang dari Balikpapan ini. Pak Family Kita. Kemudian juga ada ini. Ini dia nanya ini ya, masalah harga ini, ya, dari Pak Said Fazli. Kalau harga ground, rooftop, floating itu
Bagaimana Pak floating? Dia tanya per kWh. Kalau harga per kWh mungkin agak beda ya dengan harga pembangunan konstruksi ya. Kalau harga per kWh mungkin antara power purchase agreement-nya. Tapi kalau dari konstruksinya nih, Bu Sasa, Pak Riki, berapa kira-kira perbandingannya antara ground, rooftop, sama floating? Silakan Pak Riki atau Bu Sasa. The price comparison, ground, rooftop, and floating based on experience. How much the comparison price more expensive? Okay, thank you, Pak Tito. So for floating solar, combined rooftop and ground, if speaking of the turnkey cost, floating will be a bit higher than ground and rooftop. But let's review back the overall, like 25 years or even 30 years overall earning. So actually for floating, we can have a better performance on the yield and electricity generation. So can combine this kind of income and the cost into the 25 or 30 years consideration. Maybe Pak Ricky, you have a better opinion? Mungkin kalau dari sisi kami ya, Pak Tito dan juga tadi yang bertanya terkait dengan harga, kalau misalnya dari sisi PV solarnya sendiri itu memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya, tapi memang secara konstruksinya dari sisi EPC atau itu ya terutama di main EPC itu pasti akan ada perbedaan. Tadi saya sempat singgung terkait dengan perbedaan construction antara floating dan juga ground mounted gitu ya. Karena memang dari kita bicara ground mounted itu kita hanya bicara supportnya saja, sedangkan di floating kita ada support dan juga ada floaternya. Mungkin dari sisi terkait hal ini, dari sisi persentase mungkin yang lebih tepat menjawab itu mungkin bukan dari sisi kami secara pabrikan inverter atau pabrikan solar panel ya Pak Tito. Mungkin lebih sifatnya ke main EPC atau kontraktor yang mengerjakan keseluruhan, begitu Pak. Oke, jadi secara teknologi mungkin inverter PV ya tidak ada relatif tidak ada perbedaan ya. Teknologi N-type yang terbaru bisa dipakai di ground juga, kira-kira begitu Pak ya. Bisa dipakai di floating juga. Lebih kepada sisi tadi ya, for the survey cost, study cost, ya, for mapping the problem about the wave, seismography, and etc. And also as we review before the video presented by Pak Wirawan, we see both. You have to get many people to draw to the equipment and PV and also floater to the water area, something like that ya. Okay, it means more cost will be spent. Saya mau nanya juga, mungkin ada satu yang menarik tadi saya sempat baca ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita close karena waktu yang membatasi kita. Ada bahaya lightning nggak ya, petir ya? Lightning. Bagaimana Pak Wirawan? Ada bahaya lightning? Ada Pak. Ada sih Pak itu. Namun kami di-equip dengan lighting arrestor juga ya di PLTS kami, karena memang standar yang di-define PLN juga sudah terkait hal itu, gitu Pak. Cuma teknisnya mungkin teman-teman teknis yang bisa lebih mendetailkan bentuk serta metodenya bagaimana gitu. Jadi ada sistem lighting arrestor ya di situ walaupun dia taruh di situ ya. Oke, terima kasih. Kalau saya lihat rundown-nya kan kita harusnya sudah di jam 2.40, tapi sekarang sudah jam 2.50. Saya kembalikan kepada MC. Bagaimana ini, Pak Bu MC, Bu Tiwi? Baik, Pak Tito. Terima kasih banyak, Pak Tito, atas waktunya dan sesi yang sangat luar biasa pastinya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembicara hari ini yang sangat luar biasa dengan materinya masing-masing. Baik, ladies and gentlemen, we like to take picture with Bapak Bakili, all speakers, and our moderator. Alright, semuanya siap-siap? Operator get ready. 1, 2, 3.
sekali lagi? Atau sudah cukup? Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Thank you, ladies and gentlemen. Now, we are presenting our gratitude towards all speakers and moderator for their participation with virtual certificate. Sertifikat pertama tertuju kepada Bapak Wirawan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selanjutnya untuk Bapak Antoni Utomo. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya untuk Bapak Riki Astilus. Terima kasih banyak Bapak kami ucapkan. And the last for Miss Sasha. Thank you, Miss Sasha. Next, the certificate is presented to our moderator, Bapak Tito Loho. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh pembicara serta moderator atas waktu dan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Ladies and gentlemen, for those who like to have the presentation materials, please access the link on the screen. Jika Anda membutuhkan materi dari para narasumber, silakan untuk dapat mengakses link yang ada di layar. Through this opportunity, we like to deliver our gratitude to Bapak Bakili, Presiden Director GEM Indonesia, Bapak Wirawan as Director of Operation PLN Nusantara Renewables, Bapak Antoni Utomo as Managing Director Utomodec Group, Bapak Riki Astilus as Sales Manager Jinko Solar, Miss Sasha as Director Sungrow FPV, Sai and Teko Ltd, Bapak Tito Loho, CEO of Tender Indonesia, and to all attendants. Ladies and gentlemen, today's webinar has ended. I'd like to remind you all that SolarTech Indonesia Exhibition and Solar PV and Energy Storage Conference will be held from 6 to 8 of March 2024. Please come and visit us. On behalf of GEM Indonesia, thank you to all speakers, moderator, and attendants for being with us today. I am Tiwi from GEM Indonesia. Good afternoon. Thank you, Mbak Titi. Terima kasih, Mbak Tito. Thanks, Terima Thank kasih you, Mas semuanya. Wirawan, Miss Sasha, Tony, Pak Antoni, Pak Riki. Bye. Thank you, bye. Terima kasih. Sampai bertemu di SolarTech Indonesia 2024 ya Bapak.